Ketua BEM Universitas Indonesia, Ferel Uziel, mengatakan adanya kemunduran demokrasi ketika ada usaha eksekutif untuk melanggengkan kekuasaan. Ferel juga menyinggung demokrasi yang dicampur adukan, di mana eksekutif punya dominasi tinggi dan disatukan dengan populisme, maka akan timbul ketimpangan politik. Kita punya rasa semangat juang yang sama gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya Mbak, dari beberapa waktu ke belakang, kita selalu berdebat terkait etika, terkait hukum, yang nampaknya selalu dipukul balik oleh pihak istana atau sebagainya. Rasanya tidak bisa kita berbicara etika oleh pihak yang tidak mengerti etika itu sendiri. Nah, di sini saya coba untuk bahas perspektif lain gitu, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika ini terus dibiarkan, itu akan menghasilkan ketimpangan politik. Ya. Kalau kita baca buku yang sama dari Bang Rocky Gerung tadi gitu, How Democracy Dies, disebutkan bagaimana demokrasi itu akan terjadi kemunduran ketika ada usaha dari eksekutif untuk melegalkan ataupun melanggengkan kekuasaannya. Kita ambil contoh misalkan di Rusia, Putin dan juga Erdogan di Turki, di mana mereka melakukan amandemen di situ. Nah, posisi yang ada di Indonesia saat ini adalah dominasi dari eksekutif dan juga dikolaborasikan dengan populisme, itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya untuk demokrasi kita. Kita tahu saat ini demokrasi dicampur adukan di mana eksekutif punya dominasi yang tinggi dan juga adanya populisme itu dapat menciptakan ketimpangan politik. Ya. Ketimpangan politik dapat terjadi di negara yang demokrasinya masih tergolong muda. Ya. Kita mengambil contoh Indonesia. Indonesia ini baru menerapkan demokrasi elektoral pada tahun 2014 dan pada konteks tahun ini pemilu 2024 artinya baru ada satu kali transisi dari incumbent ke non-incumbent. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini ketika kita biarkan cawe-cawe yang dilakukan presiden tentu akan menghasilkan suatu presiden yang buruk ke depannya. Ya. Yaitu kita tahu sendiri bahwa nantinya akan menghasilkan suatu presiden di mana presiden selanjutnya yang akan melanjutkan dari presiden incumbent itu hanya presiden yang dikehendaki oleh presiden incumbent itu sendiri. Bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Menurut Anda gerakan-gerakan ini, suara dari guru besar, suara kampus, suara rekan-rekan dari BEM akan berdampakkah kepada masyarakat? Sudah semestinya akan berdampak karena apa yang kita suarakan, apa yang kita bicarakan bukan semata-mata atas opini kita pribadi, tapi kita berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat luas di sana yang mereka percayakan itu dapat dikomunikasikan, dapat diaspirasikan, disuarakan oleh kaum intelektual yang berasal dari kampus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.